Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this beautiful day, it's better for us to study English, right? Because it's not good for us if we just watch television or use our mobile phones to open Facebook, Instagram, WhatsApp, and Twitter, right? Jadi daripada kita cuma nonton TV, terus scroll HP gak jelas gitu, mending kita belajar bahasa Inggris bareng, oke? So, today we are going to learn about procedure text. Jadi hari ini kita akan belajar tentang procedure text. Sebelum aku menjelaskan nih, I want to ask you, have you ever made cake or something? Jadi kalian pernah buat roti atau sesuatu gitu nggak sih? Maksudnya kalian pernah masak nggak sih? Nah, kalian bisa nggak ngasih tahu aku bagaimana cara melakukannya? Tentunya kan pasti ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, itu. So, today we are going to learn about procedure text. Jadi, maka dari itu, hari ini kita akan belajar tentang procedure text. What is procedure text actually? Procedure text is text that contains instruction to do or to make something. Jadi, procedure text itu adalah teks yang berisi tentang instruksi untuk melakukan atau membahas sesuatu. Kita bikin contoh nih. Yang pertama, kita kan khususnya untuk kaum hawa, kita pasti suka masak. Ada juga yang nggak suka tapi pengen masak. Nah, itu kan mesti butuh resep. Nah, resep makanan atau resep cara membuat makanan itu disebut sebagai procedure text. Itu bisa disebut sebagai contoh procedure text. Contoh yang lain nih, kalau misalkan kita beli TV baru atau beli handphone baru, pasti kan ada buku instruksinya tuh, bagaimana cara menghidupkan HP, bagaimana cara menghidupkan TV-nya. Nah, itu buku instruksi itu juga disebut sebagai procedure text. Ada contoh lagi. Misalkan kita mau download sesuatu di internet, itu kan pasti ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelumnya kan. Nah, itu juga termasuk sebagai procedure text. Ada lagi nih, misalkan kita mau mencari tahu bagaimana cara mengatasi masalah dengan sabar. Nah, itu kan pasti ada langkah-langkahnya nih, menurut kitab apa, menurut pendapat siapa. Nah, itu termasuk juga sebagai contoh dari procedure text. Jadi, there are three generic structures of procedure text. Jadi, ada 3 generic structure dari procedure text. Nah, the first is goal or aim. The second is material or ingredients, and the last is steps. Jadi ada 3 generic structure, 3 ya, generic structure dari procedure text. Yang pertama adalah goal or aim atau tujuan. Jadi goal ini tuh menunjukkan what we are going to do or what we are going to make. Jadi tujuan kita membuat teks itu apa, gitu. Atau tujuan kita tuh membuat apa atau melakukan apa. Nah, itu termasuk di goal or aim. Nah, biasanya goal ini terdapat di title-nya atau judul teks tersebut. Nah, biasanya juga title-nya itu berawalan dari kata how to. Kalau misalkan kita mau membahas sesuatu, how to make a cup of coffee. Kalau enggak, kita mengoperasikan sesuatu, how to use the computer, kayak gitu. Di sini tuh menggunakan how to apa gitu. And the next is materials or tools. Jadi bahan-bahan atau alat-alat yang kita perlukan. Jadi setelah kita menentukan goalnya, kita membuat apa, kita mau melakukan apa, kita harus mempersiapkan materi-materinya atau bahan-bahannya. Kita butuh apa aja tuh buat prosesnya, kita harus siapkan apa gitu aja, dan itu tuh harus diselenggarakan semuanya. Nah, yang terakhir itu tentang steps atau langkah-langkahnya. Jadi bagaimana langkah-langkah supaya menuju ke goalnya itu. Jadi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu apa, yang kedua apa, dan harus berurutan. Nggak boleh yang namanya meloncat-loncat gitu, nggak boleh ya, harus berurutan. Yang pertama apa, yang kedua apa, selanjutnya apa, seperti itu. Oke, definisi udah, purpose udah, generic structure-nya udah. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang language feature atau ciri-ciri dari procedure text. Yang pertama, procedure text itu menggunakan simple present tense. Jadi
teksnya ini bersifat sederhana ya, pakainya simple present tense. Nah, yang kedua itu menggunakan imperative sentence, jadi menggunakan kalimat perintah. Biasanya kan tuangkan, terus letakkan, terus campurkan. Nah, itu menggunakan kalimat perintah. Terus ada juga procedural text itu menggunakan action verb. Jadi biasanya menggunakan action verb. Contoh misalkan kayak make, take, boil, stir, ini secara lah pokoknya. Terus ada lagi menggunakan adverbs atau kata keterangan. Kalau misalkan kita biasanya kan untuk perincian waktu ya, kalau misalkan kita membuat roti atau apa kan di oven, nah itu biasanya menggunakan adverbs for 20 minutes atau berapa gitulah, pokoknya yang menggunakan rincian waktu. Terus aja juga ini menggunakan temporal conjunction atau kata penghubung. Nah, di dalam steps dari prosedur text itu kan ada beberapa langkah tuh. Nah, untuk menghubungkan langkah satu dengan langkah yang berikutnya itu menggunakan temporal conjunction. Misalkan kayak first, then, next, last, kayak gitu. Nah, setelah ini aku akan kasih kalian contoh. Jadi kalian bisa praktekin sendiri ya. Kalau misalkan mau buat prosedur text, kalian buat goalnya itu apa dulu, kalian mau buat apa, kalian mau mengoperasikan apa gitu. Terus materinya dipersiapkan, mau apa, bahan-bahannya apa aja, terus sertakan langkah-langkahnya juga dan berurutan. Terus jangan lupa memperhatikan language feature-nya yang udah aku jelaskan tadi. Okay, that's all my video. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Oh hush, my feet been